Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, pada kesempatan kali ini, ya, sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya di kelas 10 ini, di semester yang pertama, marilah kita berdoa terlebih dahulu, semoga ilmu yang kita laksanakan, pelajaran yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad SAW dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin amin Allahumma amin. Mari kita buka pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama, dan juga tak lupa seperti amanah dari Pak Arif, ya, pesan dari Pak Arif untuk membaca surat Iqra, ya, ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini langsung saja, karena memang materi pada bab kelima ini sangat yang akan dijelaskan sangat banyak sekali, ya. Ada sekitar 30-40 slide, ya, di kesempatan kali ini yang akan Pak Arif jelaskan, di mana pada beberapa kesempatan pertama untuk daring, Pak Arif mohon maaf sekali karena tidak bisa menyelenggarakan daring secara maksimal, tidak bisa menyelenggarakan daring dikarenakan ada kegiatan pemotretan kemarin, ya. Sekali lagi Pak Arif mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini bab ke-5 terkait dengan pedoman pada sumber hukum Islam. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam yang menjadi pedoman umat Muslim, ya. Ada 3 sumber hukum Islam. Yang pertama, ya, Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah. Yang ketiga adalah ijtihad, ya. Jadi 3 sumber hukum ini pada kesempatan kali ini kita bahas secara terperinci, ya, mengenai isi dari Al-Quran, Al-Hadis, dan juga ijtihad, ya. Namun mungkin ada beberapa hal
yang sekiranya tidak ikut dalam penjelasan, ya silahkan nanti kalian bisa belajar sendiri, ya. Karena kalian sudah masuk era milenial, modernisasi, ya, yang sangat pesat sekali. Jadi silahkan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, dicanangkan untuk selalu belajar dengan daring, ya. Jadi dari sumber manapun kita akan gunakan untuk belajar selama sumber tersebut terpercaya, ya. Oke, di sini kita ada sumber hukum Islam, yaitu ada 3, Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai Al-Quran. Ya, apa sih itu Al-Quran? Ya, jadi pengertian Al-Quran di sini dibagi menjadi 2, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qira'ah, berarti bacaan atau dibaca. Bacaan sebab Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh orang yang mengimani kebenarannya. Ya, Al-Quran berasal dari kata Iqra, ya, ayat yang pertama kali turun, ya. Ayat yang pertama kali turun itu lafaznya gimana? Iqra, ya, bacalah. Dan Al-Quran berarti bacaan. Jadi kalau ada bacaan berarti fungsinya adalah untuk dibaca dan ditelaah, dipahami. Ya. Secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang diwahyukan pada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Ya. Apa sih itu mushaf? Ya. Nah, di sini kita akan perinci, ya. Ditulis dalam mushaf. Biasanya kalau mungkin yang di pondok mungkin sudah tahu, ya, mushaf itu apa, terus diriwayatkan secara mutawatir itu maksudnya apa sih, ya. Kita akan jelaskan di sini, ya. Mushaf pertama kali, ya. Secara harfiah, arti dari mushaf adalah naskah terikat antara 2 papan. Dalam hal itu, mereka menggunakan untuk menulis pada kulit dan material lainnya. Jadi mushaf di situ adalah naskah yang terikat antara 2 papan. Jadi yang biasa kita baca, Al-Quran yang biasa kita gunakan itu disebut tatanan bacaannya, ya, itu disebut mushaf, ya. Jadi di Indonesia ini mushaf yang dipakai itu ada 3. Yang pertama mushaf Al-Quran Standar Utsmani, ya, yang saat ini kita gunakan di umum, ya, di 2 lembar, ya, bolak-balik, ya, secara berurutan. Itu namanya mushaf Standar Utsmani. Yang selanjutnya adalah mushaf Bahriyah yang sering dipakai untuk para menghafal Al-Quran. Jadi biasanya seperti kalian lihat hafiz-hafiz yang di TV-TV swasta biasanya yang dilaksanakan, ya, ada perlombaan hafiz dan lain sebagainya, biasanya yang pakai hitungnya pakai jari, ya. Jari di situ kan ada tiga garis, ya, di jari kalian di situ, kecuali yang ibu jari, ya. Jadi ada garis 2 garis di tengah dan garis di pangkal, ya. Itu biasanya digunakan untuk istilahnya menghafalkan, ya. Jadi mushafnya untuk menghafal Al-Quran itu beda. Kenapa kok bisa jarinya gini bisa apa istilahnya ditekuk, jarinya ditekuk kayak gini? Ada standar mushaf tersendiri. Jadi bagi yang punya teman hafiz, ya, mau
mungkin lebih paham dengan hal tersebut, ya. Yang semoga saja ya murid-muridnya dari Pak Arif ini ya peserta didik dari SMK Farmasi dan Dental Asisten Bojonegoro juga eh, bisa hafiz, ya, ya, karena eh, barang siapa yang bisa menghafalkan Al-Quran secara keseluruhan, ya niscaya surga lah tempatnya, ya. Terus yang ketiga, mushaf standar Braille, ya. Braille biasanya yang digunakan untuk para tunanetra. Ada yang Braille seperti itu. Jadi teman-teman kita yang tunanetra itu biasanya kan memang tidak bisa melihat, hanya bisanya adalah meraba. Jadi kayak sistem Braille, ya. Itu. Jadi Kak membaca Al-Quran itu dengan diraba. Sistemnya kayak gimana bisa dilihat ya di browsing di Google Chrome atau di Google dan sebagainya bisa dilihat ya, ataupun dengan apa uh, materi bacaan lainnya seperti buku dan lain sebagainya bisa dilihat gimana sih ya mushaf Braille itu untuk teman-teman kita yang tunanetra, ya. Itu beda. Jadi uh, untuk standar-standar mushaf ini bisa uh, digunakan untuk mempermudah. Ya, sebenarnya dulu Al-Quran itu turun, ya belum bisa dibukukan, ya. Istilahnya dulu itu tulisnya hanya di di pelepah pohon, ya, ataupun di dedaunan, ya. Di sana banyaknya pohon kurma dan lain sebagainya, ditulis di dedaunan ataupun di pelepah pohon seperti itu. Nah, ataupun di yang lainnya. Terus ada masanya pada masa zaman sahabat Nabi, ya, itu mulai dibukukan dan sampai sekarang. Kalau misalkan ada teman-teman kita yang hafiz, ya, alhamdulillah sekali, berarti kemurnian dari Al-Quran masih terjaga, ya. Jadi bersyukurlah kalian, ya, ketika bisa menghafal isi-isi Al-Quran, karena dari situlah kemurnian Al-Quran bisa terjaga mulai dari zaman ke zaman, ya, itu dia. Jadi kalau misalkan ada suatu pemalsuan, biasanya kan kita bisa melihat, ya, atau bisa mendengar berita-berita informasi adanya pemalsuan uh, Al-Quran, ya, berupa entah itu lafalnya yang beda atau dan sebagainya, ya, itu tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena eh, terjaga dengan apa? Salah satunya dengan banyaknya hafiz dan hafizah, ya, itu. Terus selanjutnya mutawatir. Apa sih arti itu mutawatir? Mutawatir artinya beruntun atau berturut-turut, diriwayatkan secara berturut-turut, ya, dari zaman Nabiullah Muhammad SAW turun ke sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi turun ke alim ulama, ya, terus turun temurun, ya, berturut-turut. Jadi kemurnian Al-Quran, ya, lafaz-lafaz dulu yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara jelas, ya, tersampaikan kepada umatnya, karena memang adanya Al-Quran itu untuk disampaikan kepada umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menyempurnakan
manusia untuk memberikan kebaikan di dunia, ya, terutama di akhlak, ya. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran, ya. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keistimewaan pertama. Ya. Jadi wahyu merupakan pengetahuan-pengetahuan yang dituangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jiwa Nabi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk di dunia sehingga memperoleh kebahagiaan di akhirat. Ya. Jadi wahyu yang paling utama, yang paling istimewa adalah Al-Quran. Di sini diturunkan secara langsung kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Ya. Pertama kali diturunkan di Gua Hiro. Dan ayat pertama yang turun adalah ayat yang kalian baca tadi di awal ketika mau pembelajaran, ya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan itu memang asli langsung turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Kenapa? Ya, karena dulu memang Nabi Allah Muhammad SAW, ya, sebelum dilantik ya, sebagai nabi atau rasul, ya, memang terkenal tuna aksara, ya, atau tidak bisa membaca. Dan akhirnya turunlah ayat pertama Al-Quran, yaitu dengan lafal Iqra, bacalah. Dan di situ maka tidak ada keraguan-raguan bagi umatnya terhadap Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Al-Quran tersebut memang murni, ya, memang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak buatan Nabi Muhammad, asli memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaan yang pertama. Yang kedua, Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Hal tersebut berada dalam firman Allah Quran surat Asy-Syura ayat ke-7. Ya, di situ dikatakan, ya, di situ difirmankan, dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota, yaitu berupa Mekah, dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul atau hari kiamat di situ, yang tidak diragukan adanya segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Itu arti dari Quran surat Asy-Syura ayat ke-7. Ya. Jadi firman Allah di sini menguatkan, ya, bahwasanya Al-Quran, keistimewaan Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan bukti kenabian. Kenapa? Nah, di sini ada firman Allah sebagai pendukung bahwasanya Al-Quran benar-benar diturunkan dengan seisi kemuliaannya kepada Rasulullah SAW dan terpelihara sampai dengan akhir zaman. Di sini Quran surat Al-Hijr ayat ke
9. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang memeliharanya. Salah satu bentuk pemeliharaan Allah, ya, salah satu bentuk Allah dalam memelihara Al-Quran yaitu setiap tahunnya pasti ada generasi muda, ada umat muslim yang hafiz atau hafal dengan Al-Quran. Itu salah satu kemuliaan. Padahal segitu tebalnya Al-Quran tapi bisa dihafalkan. Pernahkah kalian istilahnya merasakan atau memikirkan hal tersebut? Kenapa? Buku ibaratkan sebuah buku setebal itu bisa dihafalkan. Ya, sungguh luar biasa. Itulah kemuliaan dari Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran sebagai hukum. Ajaran Islam merupakan agama yang menuntun umat Islam untuk memperoleh jalan hidup yang benar guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi di situ di Al-Quran juga terkandung beberapa kandungan yang berupa hukum, peraturan yang mengikat, ya, kita sebagai umat Muslim, ya. Dan Al-Quran adalah kitab samawi terakhir dan sempurna sebagai pedoman hidup manusia karena berisi hukum yang lengkap. Di situ. Next. Nah, sekarang kita membahas mengenai kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW, terdiri 30 juz dan 114 surat. Pokok kandungannya itu yang pertama adalah tauhid. Kalau kita mendengar kata tauhid, pasti yang ada di benak kita adalah keesaan Allah. Ya. Jadi Allah adalah salah satu dan adalah satu-satunya sesembahan. Ya, maaf ya. Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah bukti keesaan Allah. Jadi terkait dengan tauhid, ya, ilmu tauhid itu terkait dengan keesaan Allah. Ya. Salah satu-satunya yang berhak disembah. Ya. Next. Yang kedua adalah ibadah. Sesungguhnya umat muslim di dunia ini tugasnya hanya satu, apa? Yaitu beribadah kepada Allah SWT. Jadi kalau memang manusia tersebut benar-benar beriman kepada Allah SWT, segala sesuatu yang dilaksanakan itu pasti akan menjadi sebuah ibadah selama itu memang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Ibadah di sini, ya, ibadah dalam hal ini dipahami sebagai aktivitas yang menghidupkan tauhid dalam hati serta meresapkannya ke dalam jiwa. Jadi ibadah di sini ada erat kaitannya dengan menggairahkan tauhid dalam jiwa manusia. Ya.
Jadi ibadah di sini menguatkan kita bahwasanya keesaan Allah Subhanahu wa taala itu sungguh luar biasa. Ya, satu-satunya yang berhak disembah. Ibadah pada dasarnya merupakan manifestasi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai konsekuensi menjadi khalifah di muka bumi. Itu. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Next, janji dan ancaman. Jadi di dalam Al-Quran tersebut adanya sebuah janji, adanya sebuah himbauan, ada sebuah ancaman. Orang yang mengimani Al-Quran adalah orang yang beramal soleh yang dijanjikan pahala dan surga. Itu tercantum dalam firman Allah. Ya, sementara itu orang yang mengingkari Al-Quran akan diancam dengan siksa dan neraka. Next, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah merupakan salah satu jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Saya orang-orang seperti yang tadi Pak Ali bilang, orang-orang yang sering membaca Al-Quran, apalagi yang bisa menghafal Al-Quran secara terperinci, mulai dari panjang pendeknya, mulai dari pemahamannya dan lain sebagainya. Niscaya surgalah tempatnya. Ya, tuh. Dan selain beberapa isi di atas, ada juga kisah dan cerita di dalam Al-Quran. Contohnya kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan, terus adanya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, ya. Ada juga kisah dari Nabi Nuh, ya, yang biasa kita dengarkan atau biasa kita lihat cerita-ceritanya di dalam buku atau dan sebagainya. Sebenarnya itu ada berada di dalam Al-Quran. Kisah-kisahnya tersebut sungguh sangat komis sekali. Ya. Terus yang selanjutnya, asas-asas dalam Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama adalah meniadakan kesulitan. Dasarnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, ketika kalian mendapatkan musibah atau ujian dari Allah SWT, jangan pernah menganggap bahwasanya Allah itu tidak sayang kepada kalian. Ya, bersyukurlah kalian ketika kalian diberikan sebuah ujian atau coba. Berarti secara logika sendiri bisa kita telah bahwasanya Allah benar-benar sayang kepada kita karena sudah diberikan suatu ujian, di mana ujian tersebut sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau tidak kita yang diberikan ujian, mungkin orang-orang lainnya tidak sanggup atas ujian tersebut. Itu bersyukurlah ketika kalian diberi tantangan, ketika kalian diberi ujian, ya. Berarti tandanya Allah masih sayang kepada kita. Ya. Next. Sedikit pembebanan. Nah, di sini dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 11 ya, dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyatu.
Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan bimbingan kepada hambanya agar mereka menerima apa-apa yang telah diturunkan Allah SWT dan yang telah disampaikan oleh Rasulnya kepada mereka, agar mereka tidak mengajukan pertanyaan yang bermacam-macam, bila jawabannya tersebut akan memberatkan dan menambah beban mereka dalam menjalankan kewajiban. Mengenai hal ini, ya, mengenai Quran Surat Al-Maidah ini, saya teringat suatu pertanyaan dari seseorang ke saya juga, ya, mengenai diskusi, ya. Ini ya ada kaitannya dengan eh, tingkatan keilmuan, ya. Jadi seperti ibaratkan seperti seorang yang mencari sebuah kebenaran. Pak Arif pernah dikasih pertanyaan, ya, kepada seseorang, ya, oleh seseorang. Jadi dia bertanyanya seperti ini. Siapa yang membuat nama Tuhan itu Allah? Ya, pernah seperti itu. Kenapa? Saya tanya, kenapa kamu tanya seperti itu? Ya, sebelum saya tanya seperti itu pun beliaunya juga sedikit menjelaskan, ya, bahwasanya dalam pencarian sebuah kebenaran, intinya ada keilmuan antara syariat, makrifat, hakikat, sampai thariqah, ya. Di situ masuk dalam ilmu hakikat. Cuman ketika orang awam menanyakan hal tersebut, itu nanti takutnya akan menjadi sebuah kesyirikan, ya. Nanti akan menjadikan orang tersebut syirik, ya. Kalau misalkan tidak mengetahui jawaban yang benar, ya, sampai kapanpun terbelenggu akan pencarian kebenaran tersebut, ya. Kita simpel aja cara pemikiran logikanya. Al-Quran itu memang benar-benar murni diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul. Dan di Al-Quran sendiri sudah disebutkan, ya, banyak sekali lafal-lafal Allah di situ, ya. Kenapa kita masih bertanya? Nah, di situ yang dijelaskan di Quran Surat Al-Maidah ayat 11 di sini. Jadi janganlah kalian menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Ya. Disebutkan di sini bahwasanya apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT yang disampaikan oleh Rasul kepada mereka, ya, jadikanlah itu sebuah bimbingan agar mereka tidak mengajukan pertanyaan yang bermacam-macam. Ya. Itu maksudnya. Jangan terlalu terbelenggu kepada sebuah pertanyaan yang nanti bisa membuat kalian terbelenggu akan kesyirikan. Ya. Itu isi dari Quran Surat Al-Maidah ayat 101. Ya. Nanti kalau dijelaskan terperinci tidak selesai-selesai, ya. Selanjutnya bertahap dalam penetapan hukum. Sebagai contoh dalam masalah haramnya minuman keras, ya. Proses pengharamannya tidak sekaligus tetapi berangsur-angsur. Di sini Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya
terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi mandorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi berangsur-angsur, ya, tidak sekaligus keharamannya. Selanjutnya, macam-macam hukum dalam Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran sebagai sumber hukum tadi disebutkan di slide berapa tadi, bahwasanya Al-Quran adalah sebagai sumber hukum. Macam-macam hukum dalam Al-Quran. Yang pertama adalah hukum i'tiqadiyah atau biasa kita sebut akidah. Nah, terkait dengan akidah, ini pasti hubungannya dengan keimanan dan kepercayaan. Ya. Jadi akidah di sini adalah hukum yang berkaitan dengan masalah keimanan dan kepercayaan. Jadi ilmu yang tentunya kita masuk ke yang pertama tadi, yaitu tauhid. Ya. Jadi masuk salah satunya adalah ilmu tauhid di situ, atau biasa disebut ilmu kalam. Jadi di sini berkaitan dengan keimanan, hukum yang berkaitan dengan keimanan dan kepercayaan. Ya. Jadi isi Al-Quran ini ada 3 di sini, ya. Salah satunya untuk hukumnya akidah, akhlak, dan syariah. Kalau akhlak, yaitu hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Ya. Ini sebenarnya tujuan juga, ya, tujuan dari diturunkannya Al-Quran, akidah, akhlak, dan syariah. Akidah, ya, itu untuk memperkuat keimanan atau kepercayaan manusia terkait dengan ajaran Islam, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus akhlak atau hukum khuluqiyah. Adanya hukum khuluqiyah atau akhlak di sini untuk memperbaiki akhlak manusia, di mana pada zaman Rasulullah SAW tersebut, ya, dulu banyak historinya bahwasanya sering kita dengar sana adalah zaman jahiliyah, ya. Bahkan pada masa Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika bayi keluar, apa istilahnya, lahir dengan terlahir wanita, ya, itu dikubur sampai seperti itu. Ada juga perbudakan manusia, ya, manusia diperbudak. Itu sangat marak sekali dulu di pada zaman Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu Al-Quran diturunkan. Jadi untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang ketiga yaitu hukum syariah atau syariah. Hukum yang mengatur hubungan dengan Allah SWT dengan sesama dan alam sekitarnya. Hukum ini dicerminkan dalam rukun Islam disebut dengan hukum syariat. Ilmu yang mempelajari disebut ilmu fikih. Ya, jadi ada ilmu fikih dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam syariah. Next, untuk sumber yang selanjutnya adalah sunnah atau al-hadis. Pengertian hadis, ya, secara bahasa di sini bisa dikatakan
sunnah, ya, yang artinya adalah jalan, tabiat, dan peri kehidupan. Sedangkan sunnah menurut istilah segala yang dinukilkan Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun tahril, pengajaran, sifat, kelakuan, ya, perjalanan dan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul maupun sesudahnya. Jadi definisi yang begitu panjang itu mencakup beberapa unsur. Yang pertama, jadi hadis itu termasuk perkataan Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah SAW, tahrir Rasulullah SAW, pengajaran Rasulullah kepada para sahabat, sifat-sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah. Itu disebut sunnah atau hadis. Jadi dibuat sebagai pelengkap, dibuat sebagai penjelasan dari Al-Quran. Macam-macam al-hadis. Yang pertama adalah hadis hauliyah, yaitu berupa perkataan Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan, dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Jadi di sini contohnya adalah Quran surat hadis riwayat dari At-Tirmizi. Di sini dikatakan dari Anas bin Malik, ya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga pulang ke rumahnya. Ini ya, yang perlu kalian ketahui. Jadi hadis di sini, hadis riwayat At-Tirmizi, ya, ini ditujukan kepada penuntut ilmu, ya, kepada seluruh umat Islam, bahwasanya barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga pulang ke rumahnya. Contohnya, ketika kalian benar-benar niat dari rumah, ya, keluar rumah dengan niat la haula wala quwata illa billah, saya menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kalian keluar dari rumah benar-benar niat, ya, misalkan tidak diucapkan pun dalam hatinya benar-benar niat ini ingin menuntut ilmu, ya, tidak melenceng niatnya dari situ, ya, maka ketika kalian melangkah, ya, satu jengkal dari rumah menuju ke sekolahan dengan niat benar-benar menuntut ilmu dan kembali lagi sampai pulang, ya, itu suatu pertanda bahwasanya kalian berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalian memiliki niat yang mulia untuk menuntut ilmu. Itu dari sabda Rasulullah SAW, riwayat dari Anas bin Malik. Selanjutnya hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah SAW yang menjelaskan cara melaksanakan ibadah, misalnya cara sholat, dan sebagainya. Jadi gini, kalau yang awal tadi, ya, yang hadis hauliyah,
itu bisa kita tandai karena merupakan perkataan Rasulullah ya. Maaf, kita kembali ke satu. Jadi karena perkataan Rasulullah bisa kita lihat ya, atau bisa kita analisa di hadisnya. Di situ ketika ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yang artinya perkataan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata. Ya, kalau Anas bin Malik tadi kan Anas bin Malik qala. Dari Anas bin Malik berkata, qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Jadi ada kata-kata tersebut itu termasuk dalam hadis hauliyah. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk dalam hadis hauliyah. Dan kalau di hadis fi'liyah di sini ya yang masuk ya ke dalam hadis fi'liyah di sini tidak melihat tidak ada qala Rasulullah SAW, bukan ya, melainkan perkataan dari sahabat-sahabat Nabi yang melihat, sahabat-sahabat Rasulullah yang melihat secara langsung bagaimana Rasulullah SAW melakukan suatu peribadatan ya, suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang di situ menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah tuntunan untuk umatnya, di mana di situ sifatnya adalah istilahnya memberikan suatu manfaat tersendiri. Misalkan di sini contohnya adalah hadis riwayat dari Ibnu Majah dan Daruqutni ya. Di sini diriwayatkan Abu Rafi'i radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggerakkan cincinnya ketika berwudu. Nah, ini menjadi suatu penjelasan tersendiri ya, di mana tatanan wudu secara terperinci, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Jadi kenapa di situ Rasulullah SAW menggerakkan cincinnya? Jadi ketika kalian menggunakan cincin, terutama yang cewek di sini ya, biasanya yang menggunakan cincin entah cincinnya sendiri atau cincinnya pemberian ya. Jadi ketika kalian menggunakan cincin, sebaiknya kalau berwudu dilepas saja ya, dikantongin atau ditaruh di mana gitu yang aman. Sebaiknya dilepas saja. Kenapa di sini Rasulullah SAW menggerakkan cincinnya ya? Supaya air ya atau suatu yang digunakan untuk mensuci bisa langsung terkena kulit kalian ya. Kalau kalian menggunakan cincin, belum tentu biasanya kalau berwudu ya, itu belum tentu air itu bisa masuk ke dalam kulit di bawahnya cincin tersebut ya, belum tentu. Bisa dibuktikan ya, ketika kalian berwudu nanti bawa cincin, pakai cincin, ketika sudah berwudu coba cek cincinnya lepas, apakah di situ di kulit yang pas di cincin tersebut apakah ada airnya, basah atau tidak. Kalau tidak basah berarti wudhu kalian tidak sah karena tidak terkena kulit langsung. Itu ya, jadi saran dari Pak Arif, kalau kalian memakai perhiasan berupa cincin yang cewek ya, sebaiknya maupun cowok yang pakai ya, sebaiknya dilepas biar nanti ketika kita bersuci ya,
air yang kita gunakan bersuci tersebut bisa terkena kulit secara menyeluruh. Terutama ketika kalian mensucikan diri, ya, ketika kalian bersuci dari hadas besar, yaitu mandi besar, ya, yang cewek yang sudah balik, yang cowok juga yang sudah balik, ya. Ketika kalian bersuci, mandi, ketika selesai libur, yang cewek, jadi keseluruhan dari tubuh itu airnya yang digunakan untuk bersuci harus terkena langsung ke kulit, baik itu kulit, kuku maupun rambut kalian. Jadi yang merasa di kulitnya ada gambar-gambarnya, ya, misalkan ditato dan lain sebagainya, ya. Kenapa di Islam sebenarnya menganjurkan untuk tidak bertato, ya, di Islam tidak menganjurkan untuk ditato. Kenapa? Alasannya seperti itu. Kalau kalian berhadas, ya, atau kalau kalian mensucikan diri dan suatu material yang digunakan untuk bersuci, yaitu berupa air, debu ataupun lain sebagainya, tidak bisa langsung terkena kulit, ya. Jadi istilahnya gimana ya, kurang afdol saja, ya. Secara struktural, secara istilahnya ke pelaksanaannya, ya, itu tidak sempurna. Dan sesungguhnya sempurna ataupun tidaknya itu tergantung Allah SWT yang menilai, ya. Kita hanya secara teknisnya sebenarnya seperti ini. Kalau masalah terima atau tidaknya itu Allah alam, Allah yang menentukan. Next, hadis tahririyah, yaitu berdiam diri Rasulullah SAW ketika melihat suatu perbuatan dari para sahabatnya. Ini contohnya sini. Ada contoh di sini antara percakapan antara Rasulullah SAW dengan Bilal. Ya. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di hadis riwayat Al-Bukhari di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Bilal ketika sholat fajar subuh, ya, Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang paling utama yang sudah kamu amalkan dalam Islam. Sebab aku mendengar di hadapanku suara sandalmu dalam surga. Dan Bilal pun berkata, tidak ada amal yang utama yang aku sudah amalkan, kecuali bahwa jika aku bersuci atau berwudu pada suatu kesempatan malam atau siang, melainkan aku selalu sholat dalam wudu tersebut di samping sholat wajib. Di situ. Jadi di sini istilahnya diam dirinya Rasulullah SAW melihat suatu perbuatan dari sahabatnya, ya. Merupakan suatu amal yang perbuatan yang baik, ya, yang membuat Rasulullah SAW terdiam. Itu masuk dalam hadis tahririyah. Next, yang keempat, ya, di sini alim ulama, ya,
memasukkan satu lagi jenis hadis, yaitu hadis hamiyah, yaitu suatu yang dikehendaki Rasulullah akan tapi belum sempat terlaksana. Jadi masa sebelumnya pernah diucapkan Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal tapi belum sempat terlaksana. Contohnya hadis riwayat Al-Bukhari bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata ketika Rasulullah SAW ketika puasa di hari Asyura dan memerintahkan manusia untuk berpuasa, para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Rasulullah SAW berkata, "Apabila tahun depan insya Allah kita akan berpuasa dengan tanggal 9 Muharram." Nah, ini terkait puasa 9 Muharram. Biasanya kita kalau 9 Muharram kita juga puasa. Jadi itu merupakan suatu yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW, di mana itu adalah suatu amal yang baik, ya. Belum sempat tahun depan tersebut datang, ternyata Rasulullah SAW meninggal. Ya. Jadi di sini salah satu contoh hadis hamiyah, di mana hadis di sini merupakan isinya atau isi dari hadis tersebut merupakan suatu kehendak dari Rasulullah namun belum sempat terlaksana. Itu namanya hadis hamiyah. Selanjutnya, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Ya. Hadis mutawatir di sini ini menurut hadis dibagi menjadi dua ini menurut yang meriwayatkannya, ya. Orang yang meriwayatkannya. Jadi dibagi menjadi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Ya. Hadis mutawatir di sini hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca inderanya yang menurut kebiasaan. Mereka tidak mungkin berbuat dosa dikarenakan banyak jumlah mereka. Jadi hadis mutawatir ini namanya mutawatir, ya, turun-temurun. Jadi benar-benar terpercaya dari sahabat Nabi yang melihat secara langsung, yang istilahnya menjadi sumber bahwasanya benar-benar Rasulullah SAW berkata, berbuat ataupun lain sebagainya sesuai dengan tuntunan Islam, ya, yang sebaiknya dilaksanakan. Jadi itu sebagai pedoman juga, ya, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita melaksanakan dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya untuk tuntunan suatu sunnah-sunnah, baik itu di wudhu ataupun di sholat, ya, itu juga masuk ke dalam hadis, ya. Kenapa adanya tersebut, adanya sunnah-sunnah dalam berwudhu, adanya sunnah-sunnah di dalam sholat, karena memang dulu Rasulullah SAW memang melaksanakannya, karena memang hadis-hadis tersebut terpercaya atau orang-orang yang meriwayatkannya memang terpercaya dari masuk ke dalam hadis mutawatir. Yang kedua, hadis ahad. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Jadi tingkatan mutawatir ini kalau tingkat mutawatir memang tingkatan yang teratas, ya, yang pertama. Terus diusul hadis ahad. Terus mungkin kalian juga pernah melihat jenis hadis yang lainnya, ya. Jadi hadis ahad di sini dibagi menjadi 3 hadis sahih.
yang biasanya kalian dengar. Hadis sahih di sini adalah merupakan bagian dari hadis ahad. Jadi hadis ahad ini dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Ya, hadis sahih di sini ya hadis yang periwayatnya atau yang disebut sanad di sini tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Jadi pembagian hadis di sini menurut periwayatannya, ya, periwayatannya. Kalau yang awal tadi sesuai dengan apa istilahnya sumber dari hadis tersebut berupa perkataan, perbuatan dan lain sebagainya ya. Kalau dari sini menurut periwayatannya ya. Kalau tadi hadis sahih ya. Jadi memang periwayatnya ya. Periwayatnya di situ memang orang-orang yang adil, teliti. Selain itu dalam periwayatannya juga tidak ada keganjilan dan kecacatan. Hadis sahih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Jadi masuk dalam dasar hukum ya. Meskipun tidak masuk ke dalam tingkatan hadis mutawatir. Karena memang sesuai dengan apa? Dengan periwayatan tersebut memang orang-orang yang adil dan teliti dan bisa dijadikan pedoman. Yang selanjutnya adalah hadis hasan. Hadis periwayatannya atau sanadnya dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti. Meskipun tidak ada keganjilan dan kecacatan, hadis hasan masih dapat dijadikan dasar hukum. Ya. Kalau sesuai dengan kondisi suatu masalah tertentu, sebagainya, kalau memang itu benar-benar baik dan sebagainya, bisa digunakan, bisa menjadi dasar hukum. Yang terakhir adalah hadis dhaif, ya, yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya, otomatis ya dasar-dasarnya tidak ada, ya kesahihannya juga lemah, ya tingkatannya sangat lemah sekali. Tentu tidak bisa dijadikan sebagai pedoman atau tidak bisa dijadikan sebagai hujah ya. Itu bagian dari hadis ahad. Selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sebagai bayan tahrir atau penguat, bukan pelengkap ya tadi, sorry maaf, jadi penguat, sebagai penguat dari hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi sebagai penguat salah satu sumber hukum ya. Sehingga satu hukum memiliki dua dalil. Pertama nas Al-Quran, yang kedua adalah dalil atau nas hadis ya, sorry. Contohnya larangan berdusta ya. Di sini ada Quran surat Al-Hajj ayat 30 ya. Menggalan ayat di sini wastanibu qaulazur, yang artinya dan jauhilah perkataan dusta. Larangan tersebut diperkuat ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya di sini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabiullah Muhammad SAW bersabda, perhatikanlah, wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Beliau Rasulullah SAW mengatakan 3 kali pertanyaan tersebut ya. Kemudian para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Beliau Rasulullah SAW bersabda, syirik kepada Allah,
Itu yang pertama. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Sebelumnya beliau bersandar lalu duduk dan bersabda, perhatikanlah dan perkataan palsu atau perkataan dusta. Beliau selalu mengulangi sampai kami berkata seandainya beliau berhenti. Ya. Jadi beliau berkata seperti itu sampai para sahabat berkata dalam dirinya, ya, di pikirannya, seandainya beliau berhenti. Ya, seperti itu ya. Jadi itu ada 3 hal ya yang mendusta, 3 hal yang memberikan dosa besar. Yang pertama adalah syirik. Syirik yang pertama, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah perkataan palsu atau dusta, termasuk tidak jujur ya. Tidak jujur juga dusta. Jadi jangan sebagai pendusta atau tidak jujur itu juga termasuk pendusta ya. Itu. Selanjutnya sebagai bayan tafsir, yaitu memberikan rincian penjelasan terhadap ayat-ayat. Jadi di sini contohnya hadis riwayat Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Malik bin Al-Huwairis berkata, kami mendatangi Nabiullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Ini sebuah pelengkap, ya, sebuah istilahnya penguat dari gimana sih caranya untuk beribadah atau sholat. Ya. Terus selanjutnya sebagai bayan tasyri, yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Misalnya, diharamkan untuk menghimpun dalam pernikahan secara seorang wanita dengan bibinya. Di sini hadis riwayat Al-Bukhari ya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya baik dari jalur ibu maupun ayah ataupun ayah. Jadi bibi dari ibu ataupun bibi dari ayah ya tidak boleh dimadu. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda seperti itu ya. Selanjutnya ini sumber hukum yang terakhir, ijtihad. Pengertian dibagi menjadi 2, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Ijtihad memiliki akar kata yang sama dengan jihad, yaitu juhud, yang berarti bersungguh-sungguh. Jadi di sini jihad dan ijtihad sama-sama memerlukan kesungguhan. Ya. Jadi makna yang utama di sini ijtihad adalah kesungguhan karena yang dihadapi adalah sesuatu yang sulit. Jadi secara istilah bisa dikatakan bahwasanya ijtihad tersebut adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Jadi ketika terbelenggu tentang suatu hukum yang belum jelas, yang ambigu, ya, perlu adanya suatu musyawarah yang dilakukan oleh alim ulama. Itu yang namanya ijtihad. Ya, ijtihad merupakan persoalan olah pikir dalam rangka memahami teks Al-Quran dan hadis atau mencari jalan keluar dari suatu masalah hukum. Suatu masalah yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi di sini terbelenggu. Sekarang di era modern di sini juga banyak sekali yang kita juga memerlukan
sumber hukum yang ketiga, ini ijtihad. Jadi syarat untuk menjadi mujtahid, di mana mujtahid ini adalah merupakan seorang yang melakukan ijtihad, ya, seorang yang melakukan ijtihad atau perundingan atau berdiskusi, bermusyawarah mengenai kemaslahatan umat, ya, bisa dikatakan seperti itu. Syarat menjadi mujtahid yang pertama adalah memahami kandungan Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Yang penting di sini yang menjadi ijtihad, ya, harus hafiz, ya, paham betul tentang Al-Quran, paham betul tentang hadis. Yang kedua, memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya. Yang ketiga, memahami ilmu usul fikih, kaidah-kaidah fikih secara mendalam, memahami persoalan ijma, memahami kecerdasan dan akhlak karimah. Ijtihad di sini, ya, dasar hukumnya ada pada Quran surat An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khashima. Astagfirullahaladzim. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Jadi di sini ada merupakan dasar dari ijtihad. Next, fungsi dari ijtihad. Yang pertama ada sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam. Jadi karena terbelenggu, ya, karena tidak ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, ya, jadi itu sebagai sebuah jawaban permasalahan kehidupan. Jadi ditelaah baik itu secara ilmiah, secara sosiologis, secara religius, secara keagamaan, secara kepercayaan dan keimanan, ya, apakah permasalahan tersebut bisa teratasi, ya, dengan solusi-solusi yang terbaik demi kemaslahatan umat. Yang kedua, sangat dihargai peran akal dalam ajaran Islam, ya. Penggunaan akal, penimbangan dalam masalah agama memegang peran penting dalam agama Islam. Jadi ijtihad di sini benar-benar menggunakan pertimbangan yang betul-betul istilahnya ada suatu penguat, ya, baik itu secara ilmiah, secara harfiah maupun di dalam Islam, ya, ada penguat-penguat tersendiri seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma. Ya. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Jadi ulama usul fikih, ya, yang menyatakan bahwa ijma dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Hadis jika memenuhi 4 unsur berikut. Jadi ijma suatu perundingan, kesepakatan para mujtahid itu bisa dikatakan sebagai salah satu sumber hukum Islam juga, ya. Itu jika memenuhi beberapa hal ini. Yang pertama adalah ada
sejumlah mujtahid ketika ditetapkan hukum atas suatu kejadian. Jadi di sini yang berunding adalah mujtahid, beberapa mujtahid, ya, yang benar-benar ahli, ya, yang bisa dikatakan seperti itulah, yang benar-benar ahli di bidang religiusnya. Yang kedua, kesepakatan mujtahid mengenai suatu masalah atau kejadian itu lahir tanpa memandang perbedaan kebangsaan ataupun kelompok. Yang ketiga, kesepakatan para mujtahid itu disertai dengan pendapat mereka masing-masing secara jelas tentang suatu kejadian, baik secara ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Ya. Yang terakhir di sini, kesepakatan semua mujtahid tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk hukum. Ya, bila hanya sebagian besar yang bersepakat, maka ijma itu tidak bisa di atas nama sebagai jumlah mayoritas. Ya, jadi di dalam musyawarah tersebut, dalam diskusi tersebut untuk mencari solusi sebuah permasalahan, jadi semua yang hadir, mujtahid yang hadir, bisa dikatakan alim ulama, ya, alim ulama kita yang hadir di situ sepakat, ya. Tidak ada satupun yang menentang, ya, di situ. Next. Yang selanjutnya selain ijma adalah qiyas, adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada kesamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Contohnya, persamaan hukum minuman keras. Kalau di dalam hadis Al-Quran maupun hadis, suatu minuman yang memabukkan itu dibahasakan sebagai al-khamar. Al-khamar. Nah, dikatakan al-khamar. Tapi ya, sekarang kan nama-nama minuman yang memabukkan kan banyak sekali. Ya. Jadi di Al-Quran maupun Al-Hadis tidak mungkin ya ada suatu perkataan atwa, ya, bintang al-vodka, ya nggak mungkin, ya. Jadi yang ada al-homer di situ, yang artinya minuman yang memabukkan. Jadi segala sesuatu minuman yang memabukkan disebut al-homer. Ya. Makanya di sini tua juga termasuk, bir bintang juga termasuk, segala hal yang memabukkan. Salah satu tumbuhan juga, ya, yang bisa memabukkan dan lain sebagainya, juga hukumnya sama dengan al-khamr, memabukkan, jadi haram hukumnya. Terus yang kedua ada perkataan buruk. Nah, di sini di dalam Quran surat An-Nisa, ya, perkataan buruk atau ucapan yang buruk yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini di Quran surat An-Nisa ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu samii'an 'alima. Yang artinya Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala,
oleh orang yang dianiaya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Oleh orang yang dianiaya ya, Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Allah Maha pendengar. Wa kana Allahu sami'an alima. Dan Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi setelah orang yang dianiaya sebenarnya koma ya. Ini enggak ada komanya. Jadi Allah tidak menyukai ucapan yang buruk ya, yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya, koma. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi perkataan buruk di sini ya, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Tidak menyukai ucapan yang buruk, jahra ya. Jadi ucapan di sini yang dimaksud ucapan buruk. Tidak mungkin ya. Ucapan yang buruk itu seperti apa? Ucapan yang menyakiti ya, hati orang lain ya. Tapi di sini ada keterangan kecuali jika orang tersebut teraniaya ya. Ucapan buruk di sini ya, saya jadi teringat biasanya kalau di Indonesia ada sebuah perkataan yang buruk ya. Ucapan yang buruk itu ucapan yang bisa istilahnya menyakiti hati orang lain, menyakiti hati sesama. Terus kalau misalkan ucapan tersebut tidak menyakiti hati orang lain, gimana Pak? Ya berarti kan tidak masuk termasuk ucapan buruk juga. Lihat konsepnya, lihat kondisinya. Ketika misal ya di Surabaya ada suatu kata istilahnya familiar di kalian ya, bisa ada beberapa segi pandangan. Ketika ada suatu kumpulan misalkan ngomong ya terus terang, biasanya ngomong cuk lagi di mana cuk, dengan dengan contoh lain mengatai orang dia cuk seperti itu ya. Nah, seperti itu ada konteksnya lain. Semisal itu sebagai sebuah keakraban, beda lagi. Itu tergantung konsepnya tergantung gimana. Ya. Hanya Allah lah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Ya. Wa kana Allahu sami'an alima. Dari sisi hati setiap insan, hanya Allah yang mengetahui. Jadi apakah ucapan kalian itu menyakiti atau tidak bagi sesama kalian? Biasanya jangan salah loh ya. Biasanya ketika kalian bercanda ya, biasanya gosip-gosipan dan sebagainya, mungkin itu bukan suatu istilahnya suatu hal yang buruk bagi kalian, tapi ketika hal tersebut kalian katakan dan itu menyakiti sesama kalian, teman kalian dan sebagainya, itu juga termasuk ucapan buruk, termasuk gosoki temennya, bercanda tapi bisa menyakiti hati temennya, itu juga termasuk ucapan yang buruk juga loh. Sama hanya ketika kalian marah kepada orang dengan perkataan kotor ya, itu. Next,
Hikmah ya dari tadi Al-Qur'an, Al-Hadis dan ijtihad. Hikmahnya apa sih? Eh, Sebagai dasar hukum Islam dari tiga tersebut, yang pertama tidak tersesat dalam perilaku sesuai tuntunan agama Islam. Jadi tidak tersesat dalam berperilaku dan bisa sesuai dengan tuntunan agama Islam. Jika hikmahnya, jika kita uh, berpedoman kepada tiga sumber hukum Islam di sini, Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad, di mana ijtihadnya ada dua, ijma dan qiyas. Jadi bisa dikatakan, anggap saja ada empat lah: Al-Quran, Al-Hadis, ijma, dan qiyas. Ya. Jika kita bertuntun pada beberapa sumber hukum Islam ini, semua hukum Islam ini saya tidak tersesat dalam berperilaku. Karena paling besar di sini yang dibahas adalah antara akidah, akhlak, dan syariah. Yang kedua, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Yang ketiga, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Selamat dari azab dan laknat Allah. Karena sudah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh SWT. Ya, jadi karena sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, maka azab dan laknat Allah itu sangat jauh sekali. Selamat dari hal tersebut ya. Yang kelima, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat ya. Ya tadi yang memahami Al-Quran, paling tidak membacalah setiap hari, dibaca minimal satu ayat saja, bisa memahami, dibaca dan sebagainya ya. Enggak, terkadang sekarang itu ya tinggal membaca saja. Anak-anak zaman sekarang itu biasanya sangat sulit sekali untuk membaca. Bahkan sekedar membaca Al-Quran itu kalah dengan membaca komik, dengan membaca novel, dan lain sebagainya. Mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran kalah dengan mendengar lantunan lagu dangdut ya. Ya. Jadi itu tolong diperbaiki sekali ya. Membaca Al-Quran kalah dengan main TikTok ya. Usahakanlah suatu perbuatan, suatu kegiatan atau aktivitas kita gunakan untuk niat beribadah ya. Tuh. Yang selanjutnya, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan masyarakat ya. Pada dasarnya Al-Quran, hadis, dan ijtihad di sini, terutama Al-Quran diturunkan tentunya untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi jika kamu berpedoman kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad, niscaya akan terwujudlah perilaku yang akhlakul karimah. Jadi itu sedikit saja ya, sudah banyak sekali panjang lebar ya Pak Arif jelaskan, sudah 1,5 jam di sini. Pak Arif membaca saja ya. Silahkan kalian pelajari sedikit penjelasan dari Pak Arif tadi ya, sebagai pelajaran bagi kalian, tidak hanya di sekolahan saja. Jadi apa-apa yang Pak Arif jelaskan ini diimplementasikan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi tidak hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, ataupun sebaliknya ya. Jangan seperti itu. Nanti untuk
tugasnya pada kesempatan kali ini merangkumlah ya. Jadi catatlah, sama aja ya, catat atau merangkum. Di sini apa-apa saja yang sudah Pak Arif terangkan tadi, mulai dari awal sampai dengan akhir di sini mohon dicatat ya, dan dikirim ya di link yang sudah Pak Arif kirim. Dan tolong absensinya ya, silahkan nanti diisi absensinya per kelas, Maidis, Orizai, dan Ruby ya. Itu dari Pak Arif ya. Soalnya Pak Arif sudah kering ini ya, sudah hampir habis ya. Jadi mohon, jadi perjuangannya Pak Arif di sini untuk menjelaskan materi tidak terbuang sia-sia. Kalau misalkan kalian ingin mendengarkan dan memahami secara terperinci ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Bisa WA Pak Arif atau bisa langsung komen di bawah ya. Itu dari Pak Arif. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari Pak Arif mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.